Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Taufik dengan NPM 227002020 dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fayoga Setiawan dengan nomor NPM 227002024. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan sinyal PWM dan SPWM. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah dari Elektronika Daya. Nah, sebelum ke pembuatan dari sinyal PWM dan SPWM, akan kita singgung terlebih dahulu apa itu PWM dan apa itu SPWM. Ya, untuk PWM sendiri atau Pulse Width Modulation adalah metode yang dimanfaatkan atau yang memanfaatkan sinyal pulsa dengan lebar tertentu untuk mengatur tegangan keluaran inverter. Nah, untuk SPM sendiri adalah teknik modulasi yang memanfaatkan gelombang sinusoidal sebagai referensi untuk menentukan pola pensaklaran. Nah, untuk tujuan dari percobaan ini ialah menganalisis sifat dan kinerja dari kedua metode modulasi tersebut dalam menghasilkan gelombang keluaran inverter yang efektif dan stabil. Kemudian ada mengevaluasi efektivitas metode PWM dan SPWM dalam menghasilkan bentuk gelombang yang mendekati sinusoidal. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, pada pembuatan sinyal PWM dan SPWM ini kami menggunakan dua buah aplikasi yang berbeda. Untuk PWM sendiri kami menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, untuk SPWM-nya kami menggunakan aplikasi Simulink. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Yang pertama, kita akan mensimulasikan PWM menggunakan Arduino IDE. Di sini saya mendeklarasikan atau membuat variabel untuk output gelombang PWM menggunakan Arduino. Saya di sini menginisiasikan pin atau variabel LED ke pin 5 itu sebagai output. Lalu di void loop sesuai dengan sinyal PWM yang pastinya itu untuk mengeluarkan gelombang tersebut pada Arduino, kita pasti menggunakan fungsi analog drive. Di sini kita menggunakan pin 5 sebagai output, lalu kita menyeting duty cycle-nya itu 60. Lalu saya ingin dalam 3 detik duty cycle itu berubah menjadi 127, dan dalam 3 detik juga duty cycle itu hampir mencapai maksimal 240 dengan delay 3 detik juga. Jadi ini looping 60, 127 dan 240. Selanjutnya kita akan mensimulasikan gelombang PWM pada Arduino, pada Proteus. Sesuai dengan pada program Arduino IDE, sesuaikan pin output pada Arduino atau pin I/O sebagai output pada Arduino itu sesuai pada pin 5. Bisa kita lihat pin yang keluar itu bentuknya diskrit sesuai. Nah, ini gelombangnya. Ini duty cycle 60. Nah,
Oh, tadi di cycle 127 dan ini cycle 240, hampir mendekati 255, sesuai dengan duty cycle yang dimiliki Arduino itu maksimal 255. Oke, kita lanjut SPWM. Saya menggunakan Simulink yang berada yang sama atau include pada aplikasi atau software MATLAB. Saya di sini menggunakan beberapa blok atau fungsi. Pertama ada sine wave, terus ada everything sequence, dan fungsi sebagai untuk mengatur time values-nya, dan di sini untuk mengatur frekuensi atau duty cycle-nya. Lalu ada Arduino output untuk mengeluarkan atau mengontrol atau mengupload program ini ke Arduino pada pin 9. Untuk melihat simulasinya, saya bisa run. Lalu kita bisa melihat pada blok atau fungsi scope. Nah, untuk gelombang SPWM sesuai dengan definisi sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, atau singkatannya SPWM itu sinus, ya sesuai gelombangnya itu sinusoidal. Jadi sinus pulse width modulation. Dan ini untuk bentuk gelombangnya. Mungkin segitu dari saya yang dapat saya sampaikan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari pembuatan sinyal PWM dan SPWM menggunakan dua jenis aplikasi yang berbeda, yaitu ada aplikasi Arduino IDE dan juga aplikasi Simulink ataupun MATLAB. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya atau kekurangannya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat dipahami oleh teman-teman semua yang melihatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haha.